Pemirsa, setelah sebelumnya digugat 100 miliar rupiah oleh salah satu hotel di Pontianak, Mandala Soji dan istrinya, Marida Deanova, kembali mengalami kejadian tak mengenakan saat berada di Pontianak. Kepada awak media, Mandala mengaku mobilnya disiram air keras oleh orang tak dikenal. Lantaran hal tersebut, Mandala dan istri pun mendatangi kantor Badan Pelindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Kedatangan Mandala tersebut untuk meminta pelindungan buntut dirinya yang merasa terancam dengan kejadian aneh yang dialaminya. Benarkah Mandala saat ini merasa dirinya dan sang istri dalam bahaya lantaran buntut kasus pengusiran hotel? Jadi kami diteror, mungkin teman-teman wartawan juga udah bisa melihat kan, sebenarnya mobil yang kami selama ini pergunakan di sana disiram air keras. Jadi itu yang membuat kami perlu pelindungan. Sesuai dengan kewenangan yang kami miliki, yaitu mengeluarkan rekomendasi, nantinya kami mendorong juga kepada kuasa hukum untuk melaporkan kejadian ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Itu kan yang bisa melindungi Mas Mandala selaku konsumen yang diduga mengalami hal-hal terkait tersebut di atas. Ya, diakui Mandala, kejadian tersebut terjadi saat Mandala dan istri berada di Pontianak untuk mengurus kasus pengusiran hotel yang dialaminya. Saat itu Mandala mendapati ada kejanggalan pada mobil yang ia pakai, merasa curiga. Mandala pun kemudian sempat ke bengkel untuk menanyakan hal tersebut, namun tak disangka, jawaban yang diterima Mandala cukup mengejutkan lantaran pihak bengkel menyebut mobil Mandala telah disiram air keras. Kita nggak tahu itu kejadiannya di mana, tapi pas tiba-tiba kita cek mau cuci mobil, loh, mobilnya melepuh. Kita akhirnya tidak sembarangan identifikasi, kita tanya sama bengkel mobil, ini kenapa mobil ini kok bisa sampai seperti ini? Dan mereka ngecek dan mereka mengambil kesimpulan bahwa ini disiram air keras. Itu mobil saudara sih sebenarnya, karena kita tidak tinggal di Pontianak. Tapi kan akhirnya tidak hanya kami yang terancam, saudara kami juga terancam. Kan bahayanya takutnya kalau pas lagi manusianya jadi korban. Ya. Nah, kita minta perlindungan BPKN RI. Hingga saat ini, Mandala belum mengetahui siapa yang memberikan teror tersebut. Namun Mandala mengungkap akan berjuang menghadapi kejadian yang menurutnya sudah membahayakan dirinya dan istri, serta berujung teror dan anarkis. Saya di sana nggak pernah musuh, ya kan Pak. Kita nggak pernah punya nggak pernah ribut sama orang lain. Kita datang ke Pontianak itu cuman masalah kasus hotel ini. Kami terus berjuang ya, karena semakin hari semakin anarkis, semakin berlebihan buat kami. Membuat kami ini dalam bahaya, nggak bisa dibiarkan. Kita akan terus berjuang. Di balik ajang penghargaan bergengsi insan film tanah air Indonesian Movie Actor Awards 2024, kemeriahan, kebanggaan, hingga penampilan para insan film yang hadir sukses jadi sorotan publik. Di ajang bergengsi untuk insan perfilman tanah air tersebut, para aktor dan aktris pun hadir dengan tampilan terbaiknya. Vino G. Bastian, salah satu juri IMA 2024 yang juga mendapatkan piala penghargaan sebagai kategori pemeran utama pria terfavorit di film Gampang Cuan, tampil gagah dengan mengenakan baju handmade yang didominasi corak sumba buatan salah satu desainer ternama Indonesia, Bian. Oke, di Indonesian Movie Actors Award ini tahun 2024 ini saya kebetulan memakai salah satu rancangan dari Bian. Salah satu desainer favorit saya, Simple, dan ini temanya kuda, ini dari Sumba. Jadi ini semuanya benar-benar dari handmade. Corak-coraknya corak-corak Sumba, belakangnya juga bagus banget dan Indonesia banget, simple tapi elegan lah. Kuda itu kan lambang yang sangat luar biasa banget gitu kan, kayaknya laki banget gitu, apalagi kan aktor gitu kan, jadi mewakili keaktorannya gitu. Selain Vino, dua juri IMA 2024, Luna Maya dan Marcella Zalianti, menselebrasi ajang bergengsi tersebut dengan tampilan cantik dan anggun. Suka segala sesuatu yang simple gitu ya, jadi segala sesuatu yang tidak berlebihan. So it's just me, kainnya doff, bajunya hitam, jadi ada warna paling tidak di muka, yaitu lewat lipsticknya.
Maya tampil cantik dengan balutan busana Indonesian Glam. Luna tampil dengan dress yang terbuat dari bahan songket. Tampilan Luna makin fashionable dan modern dengan tambahan base cap dan make up glam. Indonesian Glam. Jadi Indonesian Glam maksudnya kan tetap dengan budaya Indonesia. Kalau misalkan ditanya kalau ada batik-batik, sebenarnya Indonesia kan banyak ya kainnya, nggak cuma batik tapi ada juga mungkin ini songket ya. Kayaknya ini songket Sumatera berarti. Mirip ya. Ya gitu tapi dibuat seperti dress dan ini nih lagi di mana-mana ya si bolero ini tapi seperti kebaya base cap Jawa tapi dibuat lebih modern dan dikombin dengan dress supaya perpaduan East and West. Berjalan di Walk of Fame, para aktor dan aktris tanah air sangat happy sekaligus bangga bisa menjadi bagian dari ajang penghargaan bergengsi IMA 2024. Bukan hanya para juri yang tampil dengan membawa tema Indonesian Glam, sejumlah aktor dan aktris lainnya juga hadir dan tampil memukau dengan memakai balutan busana sejumlah desainer ternama Indonesia. Saya pakai desain karya Surya Abduh. Ini ada unsur-unsur Indonesianya pokoknya. Karena memang ya saya pengen mengusung budaya Indonesia aja dari aksesorisnya juga saya pakai Tulola yang mana juga brand lokal. Jadi memang saya mau memakai brand lokal. Hari ini aku pakai dari Wilson, terus pakai base cap, terus pakai rok tradisional juga. Kebetulan dress code-nya setahu aku emang base cap. Filosofinya ya tradisional aja sih. Batik itu bagian dari yang sangat penting dalam Indonesia gitu kan. Makanya aku ngerasa kayaknya paling pas di aku tuh batik dengan dibuat sebagai jas. Apa yang aku pakai itu harus sesuatu yang paling nyaman buat aku. Aku malam ini untuk IMA Awards aku pakai ini kain dari tangan Privé. Ini ada bunga orchid yang aku pakai. Ini ada 2. Menurut aku suka banget sih sama tas ini punya ibu. I love it. Ini dari koleksinya Mel Ahyar. Koleksinya ini judulnya Gumi Pair. Ini tenun Lombok. Terus aku suka banget khasnya Mel itu selalu ada ada sentuhan modernnya di sini, tapi tetap motif-motifnya sesuai dengan gaya-gaya motif-motif tradisional. Jadi kali ini tenun Lombok jarang banget aku pakai, terus dengan warna yang aku suka. Jadi itu kenapa aku pakai malam ini. Sesuai dengan tema dan undangannya kan etnik, tapi yang glamor. Saya nggak tahu ya glamor itu ukurannya apa. Menurut saya sih yang pas-pas di saya aja gitu. Kemudian ini tenun buatan dari Paul Amron. Tas ini saya beli jadi waktu itu ya. Terus udah gitu ya udah sisanya ini cuma ada sentuhan sedikit genit gini aja di Montana. Minimal saya berusaha mix and match saja lah gitu. Inspirasi ini adalah dari karakter pecinaan Indonesia dan karena tahun ini in the year of dragon, aku ingin menutup tahun ini dengan dragon. Gitu. Karena dari dress code theme-nya kan touch of Indonesia, tapi aku pikir aku juga mau membawa karakter dari Cinaan untuk menutup the year of dragon ini dengan manis. Luapan kebahagiaan juga dirasakan Davina Karamoy yang memborong 3 piala sekaligus di ajang IMA 2024. Lewat perannya di film Ipar Adalah Maut, Davina berhasil meraih piala penghargaan kategori pemeran pendukung wanita terfavorit dan kategori pemeran pendukung wanita terbaik. Alhamdulillah bisa memborong 3 piala kategori pemeran pendukung wanita terbaik, pemeran pendukung wanita terfavorit, dan pemeran kategori pasangan terfavorit juga. I'm really thankful, aku bersyukur banget dan tadi itu saking speechlessnya aku tuh kayak mau nangis tapi mau ngomong, harus ngomong terus kayak ngeliat detik jadi kayak terus kayak aduh sampai lupa-lupa dan untungnya tiap menang dilengkapin dikit-dikit gitu. Jadi ya ini pengalaman yang sangat berkesan banget buat aku dan pertama kalinya juga. Ya, berperan sebagai adik ipar bernama Rani di film Ipar Adalah Maut dan bermain peran dengan Deva Mahendra, juga Michelle Zudit,
Davina juga berhasil meraih piala ketiganya dan mendapatkan piala penghargaan sebagai kategori pemeran pasangan terfavorit bersama Deva Mahendra. Lantas benarkah 3 kemenangan yang diborong juga buntut dari doa Davina usai perjalanan umrohnya? Kesannya pastinya senang banget, bersyukur, dan kemarin emang umroh pertama aku, cuman kemarin itu emang aku masih sama mama berdua umrohnya. Memorable banget dan itu lumayan mengubah hidup saya. Padahal kan aku sebenarnya udah main beberapa film gitu ya, dan ini film pertama yang box office dan juga film pertama aku yang di atas 1 juta. Seneng banget sih pastinya, aku bersyukur banget, gak tahu deh harus gimana dan speechless sampai bisa dapat 3 piala. Iya, seneng.